Dalam sebuah film romantis, memang cerita adalah formula penting yang selalu bisa menghook para penontonnya. Ada banyak banget film unik yang nangkring di urutan atas film-film Indonesia yang mau gue bagikan di video ini. Yap, masih dalam kisah romantis baper dengan punya cerita yang menarik lagi, yang kali ini bakal ada di part 2-nya lagi dari 5 film romantis Indonesia bersetting luar negeri buat kalian tonton di rumah. Muka dalam film romantis Indonesia di luar negeri kali ini bakal ada dari sebuah film yang tentu bakalan bikin kalian semua baper, men. Dengan kisah cintanya, drama keluarganya, maupun jalan ceritanya itu. Film ini mengandung aspek nilai kehidupan yang sangat kental banget dengan kisah haru romantis baper dan tentu sangat worth it banget buat kalian nikmati pas lagi weekend bersama dengan pasangan kalian. Critical Eleven menceritakan tentang pasangan muda bernama Ale dan Anya yang bertemu dan saling terpikat di dalam penerbangan Jakarta-Sydney yang penuh dengan kenangan. Pertemuan tersebut membawa mereka ke jenjang pernikahan dan membuat keduanya harus mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya yang harus menetap di kota New York. Di kota tersebut, mereka langsung dikaruniai kehamilan dari Anya yang terbilang cukup cepat dan bisa mengubah kehidupan dari dua pasangan muda ini. Tapi tak lama kemudian, dengan keindahan yang sesaat, Ale dan Anya diterpa masalah yang bertubi-tubi dan berawal dari sebuah insiden yang membuat mereka kerap mempertanyakan arti cinta, ego, dan juga nilai kehidupan. Ini adalah film yang memang udah jadi primadona sejak tahun 2017 lalu ya, dengan cerita yang relate dengan kehidupan nyata kita dan visual indahnya di kota New York. Akting yang diberikan oleh para pemerannya pun sangat berkelas banget, men. Racikan chemistry dari Reza Rardian dan juga Adinia Wirasti gak akan mengecewakan kalian di sepanjang 1,5 jam filmnya diputar. Mereka memberikan sebuah akting yang sangat menawan dan bisa bikin baper para penontonnya. Critical Eleven dirilis pada tahun 2017 dengan rating yang tentu cukup tinggi sebesar 7,1 di situs IMDb dan filmnya sendiri tersedia di platform streaming Netflix. Selanjutnya bakal ada dari film yang sangat unik dalam kisah cinta yang menarik dan tentu bakal bikin baper para penontonnya. Latar film ini bakal bertempat di kota Sakura yang indah dan tertutup oleh salju yaitu Tokyo. Winter in Tokyo menceritakan tentang seorang perempuan dari petugas perpustakaan bernama Ishida Keiko yang tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota Tokyo. Apartemen tempat tinggalnya itu telah kedatangan tetangga baru yaitu Nishimura Kazuto dan keduanya menjadi teman dekat di sana. Kazuto kembali ke Tokyo setelah 10 tahun tinggal di Amerika dengan alasan untuk bisa melupakan Yuri yaitu wanita yang dicintainya. Di momen tersebutlah Keiko dan Kazuto mulai tertarik satu sama lainnya, tapi kehadiran dari cinta pertama Keiko yaitu Kitano Akira dan wanita yang dicintai Kazuto merusak semuanya. Mungkin sebagian kalian masih belum tahu ya soal film baper dan menarik yang satu ini. Film ini memang cukup lemah pada saat penayangan awalnya, tapi ceritanya sendiri gue jamin gak akan mengecewakan kalian kok. Kisah yang bakal diadaptasi dari sebuah novel terkenal ini tentu bisa bikin baper para penontonnya. Mereka membuat film ini sangat unik dibandingkan film-film romantis berlatar di luar negeri lainnya. Ya, walaupun memang sedikit cringe, tapi buat film yang diproduksi dari tahun 2016 ini, not bad lah ya buat ditonton. Winter in Tokyo dirilis pada tahun 2016 dengan rating yang not bad di 6,8 di situs IMDb dan filmnya tersedia di platform streaming Netflix atau Disney Plus Hotstar. Untuk film yang satu ini mungkin romantisnya nggak akan sekental dengan film-film romantis yang ada di part 1 kemarin dan keempat film di part 2 ini ya. Tapi dengan jalan cerita yang bakal unik membuat film ini bakal menjadi film yang fresh banget untuk kalian tonton. Apalagi dengan punya latar tempat di luar negeri dan visual yang mantep banget, film ini cocok banget buat kalian tonton pas lagi liburan. Surat dari Praha berkisah mengenai seorang perempuan bernama Larasati yang terpaksa untuk bisa memenuhi wasiat ibunya yang berisi untuk mengantarkan sebuah kotak dan sepucuk surat untuk pria bernama Jaya di Praha. Larasati dibesarkan di tengah kehidupan keluarga yang tidak harmonis, apalagi hubungan Larasati dan ibunya itu tidak pernah benar-benar baik-baik saja di setiap harinya. Kini pertemuan dengan Jaya membuat Larasati mengetahui masalah yang sebenarnya tentang ibunya tersebut. Dia bahkan menuding Jaya dan juga surat-surat yang pernah dikirimkannya menjadi penyebab dari ketidakharmonisan keluarganya tersebut. Jaya yang merasa tersudut terpaksa harus menjelaskan semuanya kepada Larasati dan keduanya pun telah harus bisa saling memaafkan dengan sisi gelapnya masing-masing.
Well, seperti yang gue bilang barusan, film ini tentu nggak bakal penuh dengan adegan-adegan romance-nya aja ya. Tapi juga bakal menghadirkan sebuah kisah drama yang bakal bikin para penontonnya sadness dibuatnya. Walaupun begitu, film ini tentu nggak bisa dibilang full film drama ya. Karena dalam beberapa hal juga benang merahnya bakal menyangkut tentang kisah percintaannya si Larasati yang diperankan oleh Julie Estelle dengan sangat ciamik ini. Overall, filmnya sangat unik banget dan cocok banget buat kalian tonton pas lagi liburan. Surat dari Praha dirilis pada tahun 2016 dengan rating yang masih juga cukup tinggi sebesar 7,1 dan filmnya sendiri tersedia di platform streaming Disney Plus Hotstar atau Prime Video. Mengenai film romantis yang bersetting di luar negeri, kalian jangan sampai lupa dengan film yang satu ini ya. Karena filmnya ini adalah film yang memang sangat menarik banget untuk ditonton. Filmnya sendiri ada 2 pasang dan yang belum nonton film pertamanya bisa kalian tonton dulu aja ya. Karena ceritanya sendiri sangat nyambung dari keseluruhannya. Ayat-ayat Cinta 2 mengisahkan tentang seorang pria bernama Fahri yang lebih memilih untuk tinggal di Edinburgh, yaitu di Skotlandia. Kota tersebut adalah kota yang sangat disukai oleh istrinya yang telah lama meninggal bernama Aisyah. Fahri bekerja menjadi seorang dosen serta peneliti di universitas ternama di kota tersebut. Kesantunan dan keramahan dari sikap Fahri membuatnya disukai oleh banyak orang. Lalu suatu hari, Fahri bertemu dengan seorang gadis berkebangsaan Turki Jerman bernama Hulia yang sedang mengambil S2 dan secara mengejutkan masih kerabat jauh dari keluarga Aisyah. Kedatangan Hulia yang begitu mengejutkan justru memicu kenangan sedih dari Fahri yang teringat akan mantan istrinya itu. Kalau menyangkut film romantis baper, memang film ini nggak bisa disandingkan dengan film-film romantis Indonesia lainnya ya. Karena memang ini adalah seri kedua dari film utamanya, udah pasti bakal sedikit turun retensi penontonnya gitu. Tapi karena film ini ditambahkan dengan setting latar luar negeri, filmnya menjadi semakin menarik untuk ditonton, men. Untuk main lead-nya sendiri masih diperankan oleh Fedi Nuril yang sekarang dipasangkan dengan Tajana Sapira dengan cukup unik. Ayat-ayat Cinta 2 dirilis pada tahun 2017 dengan rating di bawah standarnya IMDb sebesar 5,5 dan filmnya tersedia di platform streaming Disney Plus Hotstar atau Prime Video. Terakhir ini ada sebuah film yang sangat menginspirasi untuk kalian tonton, dengan sebuah kisah yang penuh pilu dan juga sangat mengharukan. Film ini bakal cocok banget buat kalian tonton di kala lagi putus asa dan juga terpuruk, men. Mary Riana Mimpi $1 Juta bercerita tentang seorang perempuan bernama Mary Riana yang baru saja lulus dari SMA dan terpaksa mengungsi ke Singapura karena kerusuhan sosial di negaranya itu. Mary tiba di Singapura sendirian dan berbekal uang untuk beli makan cukup 5 kali aja. Mau tak mau ia harus mencari tempat tinggal dan bertahan hidup di sana. Dari media sosial, ia menemukan sahabatnya bernama Iren yang hendak kuliah di sana juga, dan meminta bantuan kepada Iren untuk mencarikan sebuah cara untuk bertahan hidup di negeri orang tersebut. Mary mengikuti ujian seleksi di perguruan tinggi ternama di sana dan akhirnya diterima serta diperbolehkan tinggal di asrama tersebut. Tapi itu semua baru bisa didapatkan bila Mary membayar $40.000 untuk asrama itu. Mau tak mau, Mary harus bisa meminjam uang kepada pinjaman mahasiswanya, tapi hal itu hanya didapatkan dengan bantuan seorang wali untuk menjadi penjaminnya. Kebetulan Mary bertemu dengan mahasiswa senior yang cuek dan pilih kasih bernama Alpha. Dalam satu momen ia bersedia untuk menjadi penjaminnya tersebut. Namun ada banyak syarat yang harus Mary penuhi kepada si Alpha ini. Kondisi ekonominya pun naik turun serta kemelut cintanya pun sangat ruwet karena Alpha menyatakan perasaan suka padanya. Sementara Mary sadar bahwa Iren tengah jatuh cinta kepada Alpha. Perjalanan dari Mary Riana yang diperankan oleh Chelsea Islan sendiri sangat dibikin dramatis yang bisa menjadi pelajaran buat kalian para penontonnya ini. Mary Riana dirilis pada tahun 2014 dengan rating yang not bad, ada di 6,6 situs IMDb, dan filmnya sendiri tersedia di platform streaming Disney Plus Hotstar. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film romantis Indonesia bersetting luar negeri part 2 yang bisa gue share hari ini. Like videonya jika kalian suka, dan kalau masih belum suka bisa subscribe aja channelnya ini. Share juga ke teman-teman kalian. Gue Rijin pamit undur diri. See you in the next film.